Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak lan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Nurul Falah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap para sepuh, bini sepuh, asatid, pengurus masjid, pertama sudah barang tentu marilah kita bersyukur kepada Allah atas karunia Allah sampai Jumat pagi hari ini, di Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Alhamdulillah kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pula kita diringankan langkah kita untuk menunaikan sholat subuh berjamaah di rumah Allah di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah pula kita berkenan untuk barang beberapa puluh menit kita tunda waktu kita gunakan untuk tafaqquh fiddin, kita gunakan untuk thalabul ilmi, kita gunakan untuk mengadakan majlis ilmu, yang majlis ilmu itu hafathumul malaikah, diaub-aubi, dinaung-naungi oleh para malaikat yang memohon kepada Allah agar kita-kita yang ada di majlis ini akan diampuni dosa-dosanya, diberkahi dan diridhoi hidup kita dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, syukur kita kepada Allah terasa harus lebih besar lagi. Kenapa? Karena alhamdulillah insya Allah doa kita yang kita tunaikan sejak beberapa bulan, khususnya Rajab Sya'ban, kita tunaikan, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan hantarkan kami bertemu dengan tamu agung bulan mulia, bulan suci Ramadan. Sepertinya insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang tidak lama lagi, tinggal beberapa hari lagi. Maka Bapak dan Ibu, alangkah baiknya pada kesempatan Jumat pagi ini taklim kita isi dengan tema Tarhib Ramadan, menyambut bulan penuh berkah. Sebelum kita masuk ke bahasan inti, mari kita dengarkan beberapa video berikut.
kamu itu akan datang. Ramadan sudah bersiap untuk membentuk pintu kehidupan kita. Apa yang harus kita persiapkan? Ya, mayoritas yang hadir di sini itu sudah sering ketemu Ramadan. Namun, tahukah kita justru pengalaman kita bertemu Ramadan bertahun-tahun tersebut itu bisa menjadi bumerang. Ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kaidah ini luar biasa. Seringnya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Seringnya berinteraksi itu buat kita nggak sensitif lagi, nggak terharu lagi, biasa-biasa saja. Saya pengalaman kalau nganterin jamaah umrah, khususnya baru pertama kali umrah, begitu mereka sampai Masjidil Haram dan lihat Ka'bah pertama kali, itu bisa nangis, mau jenggotnya segede gini, nangis sudah. Lihat Ka'bah pertama kali, luar biasa, dan salting gitu, dan bingung mau ngapain. Itu manasik di Jakarta udah gak berlaku lagi tuh. Ustaz, kita kemana nih? Kan kita udah bilangin Pak, lupa. Kita bisa paham lah, karena pertama kali ngelihat Ka'bah untuk pertama kali. Dan kadang-kadang ada yang hari pertama nggak mau pulang ke hotel, mau nginep gitu, iktikaf, nggak mau pulang. Terus kerjanya apa? Ngeliatin Ka'bah aja, doa, zikir, salat sunnah. Itu hari pertama. Hari kedua udah mau diajak pulang ke hotel. Pak, pulang Pak, capek Pak, nanti masuk angin lagi pulang. Hari ketiga, hari keempat itu mulai berimbang tuh antara hotel dan masjid. Hari ketujuh tawafnya udah di Zamzam Tower kan gitu ya. Udah lupa. Pak, ini 10 menit lagi mau masuk ke Zuhur. Tenang dulu, keponakan saya oleh-olehnya belum kebeli nih kan begitu ya. Sibuk dari sana, sibuk dari ini. Apa yang membedakan? Kenapa beda antara hari pertama dengan hari ketujuh? Sudah merasa biasa. Makanya kan kalau kita umroh tuh lihat deh, penjaga toko yang di sekitar ring satu Masjidil Haram itu kan memang ya, dan kan pada tutup semua tuh. Tapi mereka kalau sholat di mana? Masjidil Haram? Enggak, mayoritas enggak, di depan tokonya deh sholat. Padahal Masjidil Haram tuh depan mata mereka. Kalau bahasa kita ngesot juga sampai. Kita bayangkan 25 juta untuk bisa sholat di sana, mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka melihat Masjidil Haram tuh biasa. Seringnya berinteraksi itu bisa membunuh sensitivitas, dan bahayanya kalau itu terjadi dengan Ramadan, karena merasa sudah sering ketemu Ramadan biasa, seperti fenomena tahunan aja. Nah, ini yang bahaya. Dan yang lebih bahaya lagi, banyak di antara umat Islam itu melihat Ramadan dari satu sisi aja, kan gitu. Kalau kita dengar Ramadan tuh yang terbesit di benak kita apa sih? Bulan apa? Bulan ampunan, kan gitu ya. Bulan penuh rahmah, bulan penuh berkah. Oh, pokoknya enak-enak aja deh. Tapi tahukah kita bahwa Ramadan jika tidak kita sikapi dengan benar, maka bisa jadi menjadi mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, celaka seseorang. Allahu akbar. Manusia sebaik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semulia akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, itu sampai mengatakan celaka seseorang. Itu kan jarang banget. Jarang. Beliau dizalimi, doa beliau, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kaumku. Bisa jadi mereka nggak tahu. Itu ketika terluka. Dan coba kita bandingkan dengan hadis ini. Celaka seseorang. Hal ini kan menimbulkan tanda tanya besar di benak kita. Ini orang salah apa sih? Kok bisa Nabi terpaksa memvonis dia? Mari kita simak kelanjutan hadis tersebut. Itu seseorang yang memasuki Ramadan, lalu ia jalani hari-harinya di bulan Ramadan sampai Ramadan berpisah dengannya, dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dia, celaka dia, celaka dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Udah kelewatan ya orang. Ramadan, bulan dimana kata Nabi kita SAW, pintu surga dibuka selebar-lebarnya sebagai simbol seluruh akses dan sarana beribadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda nggak sholat, lalu Anda nggak puasa, lalu Anda nggak taraweh, lalu Anda nggak baca Quran, lalu Anda nggak tahajud, Anda nggak infak sedekah, kelewatan tuh orang. Ramadan, di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat sebagaimana hadis yang sahih, dan gembung-gembung syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Anda bermaksiat, lalu Anda masih clubbing, Anda hebat pulang jam 2 malam, itu kelewatan. Celaka dia kata Nabi SAW. Kita tidak manfaatkan tamu ini, habis kita pada hari kiamat. Tamu itu akan hadir. Tamu itu akan mengetuk setiap pintu kehidupan kita. Apa yang kita persiapkan? Ramadan tamu agung dari langit. Hidup ini pada hakikatnya adalah puasa yang panjang. Puasa dari syahwat, puasa dari keinginan yang melalaikan, hingga kelak kita berbuka bukan dengan makanan, tetapi dengan perjumpaan bersama Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, seandainya para hamba mengetahui apa yang Allah siapkan di bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap seluruh tahun adalah Ramadan. Karena Ramadan bukan sekadar pergantian waktu, ia adalah rahmat yang turun dari langit ke bumi, mencari hati-hati yang rindu untuk kembali. Telah datang kepada kita bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu-pintu neraka ditutup rapat, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Di bulan ini ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan ibadah. Barang siapa terhalang dari kebaikannya, maka sungguh ia telah kehilangan harta yang paling mahal dalam hidupnya. Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, bagaimana mungkin seorang mukmin tidak berbahagia saat jalan menuju surga dibentangkan? Bagaimana mungkin seorang pendosa tidak berharap saat pintu neraka dikunci? Dan bagaimana mungkin orang yang berakal menyia-nyiakan waktu ketika musuh terbesarnya yaitu syaitan dibelenggu? Waktu apakah yang mampu menandingi waktu ini? Hari apakah yang dapat menyaingi hari-hari Ramadan? Telah datang Ramadan, penghulu seluruh bulan. Selamat datang wahai tamu agung dari langit, datang membawa ampunan, datang membawa keberkahan, datang membawa kesempatan pulang. Maka muliakanlah ia sebelum ia pergi dan meninggalkan kita bersama penyesalan yang tak pernah kembali. Bapak dan Ibu rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringnya apa tadi? Seringnya bertemu dengan Ramadan akan membunuh sensitivitas. Seringnya berinteraksi dengan sesuatu bisa membunuh, mengurangi sensitivitas. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita terhadap bulan suci Ramadan. Entah kita sudah tahun keberapa Ramadan yang akan datang. Kalau kayak saya usia 61 tahun, kalau dipotong 15 tahun masa akil balik, berarti 46 tahun. Ramadan yang akan datang ke 46 kali ngalami Ramadan. Bisa jadi karena sering bersentuhan, sering bertemu, menjadi hilang sensitivitasnya, menjadi biasa-biasa saja. Ini yang tidak boleh terjadi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita mengadakan tarhib Ramadan ini agar memperkuat kembali pemahaman kita
memperkuat kembali pengertian yang kita miliki, termasuk tadabur penjiwaan terhadap bulan suci Ramadan. Betapa agungnya bulan Ramadan, betapa mulianya puasa Ramadan. Dan mudah-mudahan kita pun juga bisa siasati dengan merasa bisa jadi Ramadan tahun ini Ramadan terakhir untuk kita. Bisa jadi. Itu upaya kita untuk memperkuat sensitivitas kita, untuk memperkuat kebersamaan keyakinan kita terhadap bulan Ramadan, sehingga walaupun sudah berkali-kali bertemu dengan Ramadan, tetapi semangat untuk berpuasa Ramadan tetap menggelora. Menyambut bulan penuh dengan berkah. Tarhib Ramadan adalah seruan dan persiapan spiritual serta fisik untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ingat Bapak Ibu, butuh persiapan. Ramadan itu tamu agung, sangat-sangat agung, sangat-sangat mulia yang akan datang kepada kita. Maka praktis harus selayaknya kita bersiap menyambut tamu agung itu. Kalau misalnya Pak Presiden, Pak Bupati, atau Pak Lutfi, Ahmad Lutfi, Pak Gubernur Jawa Tengah mau berkunjung ke masjid kita, kira-kira gimana ya? Pastilah persiapan ini itu yang tidak sedikit. Pastilah kita akan luangkan waktu, tenaga, pikiran bagaimana mensukseskan kunjungan Pak Gubernur atau Pak Bupati, apalagi kalau presiden. Nah sekarang ini bulan Ramadan jauh di atas presiden, jauh di atas gubernur, jauh di atas bupati atau wali kota. Maka praktis tidak bisa tidak, kita harus persiapan sungguh-sungguh, tidak biasa-biasa saja, tidak tahu bulat digoreng dadakan. Semuanya harus disiapkan. Ini adalah momen untuk menyegarkan iman, meningkatkan ibadah, memperkuat ikatan komunitas dalam kebersamaan yang penuh berkah. Bapak Ibu, persiapannya spiritual dan fisik. Persiapannya itu bukan hanya fisik, karena ibadah puasa itu ibadah fisik dan spiritual. Maka jiwa raga kita pun harus dipersiapkan. Raga bukan hanya jasmani kita, tapi juga lingkungan keluarga kita, rumah kita, sekitar kita. Bahkan bisa jadi bahan pokok makanan juga dipersiapkan. Nah, yang tidak kalah penting adalah iman kita, spiritual kita, jiwa kita harus kita persiapkan pula untuk menyambut tamu yang agung. Ingat, puasa adalah ibadah yang suci, yang memerintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Suci. Perintahnya adalah puasa, ibadah yang suci. Waktunya bulan yang suci, bulan Ramadan. Maka kita manusia yang diperintahkan berpuasa harus suci pula untuk bisa menyatu dengan Allah yang memerintahkan puasa, Zat yang suci, ibadah puasa, ibadah yang suci, bulan Ramadan, bulan yang suci. Maka kita pun yang melakukan puasa itu harus juga mensucikan diri kita.
makna keistimewaan Ramadan. Ramadan itu bulan ke-9 dalam kalender Hijriyah. Sekarang Sya'ban ke-8. Nanti setelah Ramadan Syawal ke-10 adalah waktu yang paling dinanti oleh umat Islam di seluruh dunia. Bulan ini bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, melainkan sebuah kesempatan emas untuk pemurnian jiwa, peningkatan spiritual, dan mendekatkan diri kepada Allah. Bulan Ramadan itu bulan suci yang dinanti. Ramadan adalah puncak spiritual tahunan. Kalau pekanan ada hari Jumat seperti hari ini. Nah, kalau tahunan ada bulan Ramadan. Ramadan adalah puncak spiritual tahunan, di mana setiap muslim berlomba-lomba mencari ridho Allah dan melipat gandakan amal kebaikan. Bulan ini adalah periode di mana rahmah Allah, kasih sayang Allah tercurah luas dan kesempatan ampunan terbuka lebar bagi setiap hamba yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Menyambut Ramadan, Bapak Ibu, yang paling bijak untuk kita awali adalah mensucikan diri kita dengan bertaubat kepada Allah atas segala kesalahan, atas segala dosa, atas segala kelalaian, atas segala kita meremehkan perintah-perintah Allah, larangan Allah. Bertaubat, dan kita harus yakin bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah terbuka lebar bagi siapapun, terlebih di bulan Ramadan, hari-hari Ramadan, di mana bulan Ramadan juga dinamakan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Ekstra luar biasa, Allah buka lebar-lebar selama bulan Ramadan ampunan. Maka layak kita bersegera untuk memohon ampunan kepada Allah, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi semenjak belum datang Ramadan pun kita sudah bersiap dengan beristighfar, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, dan bertaubat atas kesalahan yang selama ini kita lakukan. Meningkatkan kualitas diri, Ramadan memberikan kesempatan tak ternilai untuk memperbaiki karakter. Ini luar biasa Bapak dan Ibu, kesempatan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kesempatan memperbaiki karakter, sifat yang ada pada diri kita. Maka dari sebelum Ramadan kita evaluasi sifat kita kayak apa sih, karakter kita kayak apa sih, banyak yang baik-baik pada diri kita atau masih kurang, atau bahkan naudzubillah banyak yang tidak bagus pada diri kita. Kita mulai mengukur diri kita, menakar diri kita, kita evaluasi. Kalau sudah bagus, alhamdulillah, kita tingkatkan kebaikan, kebagusan itu. Kalau masih ada yang kurang, maka kita perbaiki karakter kita selama di bulan Ramadan. Tarhib menyambut dengan semangat. Tarhib Ramadan adalah wujud antusiasme, semangat kita, mempersiapkan maksimal kita, persiapan maksimal kita
untuk menyambut bulan mulia ini dengan hati bersih dan jiwa yang lapang. Wajar sih Bapak Ibu kalau ada sedikit muncul pada diri kita ketika mau datang Ramadan, aduh ini tah hari-hari penuh lemes, aduh ini tah hari-hari lapar-lapar dahaga-dahaga, aduh ini hari harus sering ke masjid, harus banyak ngaji, taraweh dan seterusnya. Mungkin ada, tapi ingat itu adalah godaan setan. Itu adalah godaan iblis yang akan memperkecil, mengurangi semangat kita. Maka harus kita bangkitkan. Itu semuanya justru yang kita anggap berat, yang kita anggap susah, justru itu adalah sarana kebaikan yang akan membawa kita. Okelah itu seperti kawah candra di muka kan, itu semacam penataran yang melelahkan, tetapi kita harus yakin di balik yang lelah-lelah, di balik yang lapar-lapar, di balik yang lemes-lemes itu ada ampunan Allah, ada surga Allah, ada kebaikan untuk kita. Maka kita menyambut bulan ini dengan penuh sukacita. Apa itu tarhib Ramadan? Istilah tarhib berasal dari bahasa Arab. Tarhib, pakai hak nggih. Tarhibun, rohaba yurahibu, tarhibun. Yang artinya menyambut, mengajak, mendorong. Dalam konteks Ramadan, tarhib adalah sebuah gerakan kolektif. Kenapa kok dikatakan gerakan kolektif? Karena puasa itu bukan sekedar ibadah individual, ibadah perseorangan, tetapi kolektif, komunal, bareng-bareng. Selama sebulan di bulan Ramadan, kita akan sering bertemu dengan sejawat kita. Kita akan sering kumpul dengan anggota keluarga kita. Mungkin di luar Ramadan, ketika kita makan sendiri-sendiri, bisa jadi tuh. Tapi begitu Ramadan, kita akan sering bertemu semeja dengan anak istri keluarga kita. Baik saat sahur, saat berbuka puasa, terkadang pun kita akan bersama dengan tetangga, handetolan kerabat di masjid, di tempat kita buka bersama. Kita pun akan sering kumpul di masjid musola untuk sholat taraweh, taklim, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Apalagi nanti kegiatan sosial dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, tarhib itu tadi pakai hak, nanti ada pakai hak, tarhib. Beda jauh artinya. Kalau yang tarhib pakai hak, malah artinya menakut-nakuti. Kalau pakai hak, tarhib menyambut kedatangan, marhaban, selamat datang. Nanti ada lagi pakai rin, pakai ro, tarhib, ro, tarhib. Tarhib kalau diikuti kata sambung an, artinya malah benci. Tarhib pakai rin disambung kata sambung an. Seperti hadis Nabi, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, faman raghiba an sunnati, siapa yang benci sunnahku, falaisa minni, maka bukan umatku. Jadi hati-hati, tarhib itu pakai hak. Kadang kita kan karena orang Indonesia,
ha, nggak ada huruf ha, adanya ha. Akhirnya tarhib, gua Hiro, padahal pakai ha, gua Hiro. Ibu Hawa, padahal ibu Hawa, pakai ha itu. Ini tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu mengajak kepada kebaikan. Tarhib Ramadan adalah ajakan kepada seluruh umat Islam untuk menyadari keutamaan bulan ini, bahwa bulan Ramadan bukan bulan biasa-biasa saja. Bulan Ramadan bulan yang amat sangat istimewa. Bulan Ramadan bulan bertabur dengan obral. Ampunan Allah diobral, surga diobral. Sampai Allah selama bulan Ramadan seluruh pintu surga dibuka ngablak-ngablak. Padahal belum ada penghuninya, tapi dibuka. Bahkan Allah berfirman, berkata kepada surga, "Hai surga, berhiaslah. Hiasi dirimu, siap-siap menunggu kedatangan hamba-hamba yang takwa." Takwa karena ibadah puasa Ramadan. Itulah filosofi tarhib ini. Kita akan kedatangan tamu agung bulan Ramadan. Surganya saja disuruh bersiap-siap, kitanya belum masuk. Maka kita pun disuruh bersiap-siap. Bulan Ramadannya belum datang. Siap-siap dulu karena butuh persiapan. Tidak ujuk-ujuk. Bahkan Bapak Ibu, para as-salafus soleh, para sahabat, para tabi'in itu 6 bulan loh. 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah mulai taubat, mulai istighfar, mulai berdoa memohon kepada Allah agar bisa ditemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan. Nanti setelah Ramadan berlalu, berikutnya berdoa pula, tidak lekang. Berdoa agar bekas-bekas Ramadan, bekas-bekas ibadah Ramadan tetap menyatu dengan dirinya, tidak berlalu begitu saja. Ini yang dilakukan oleh para as-salafus sholeh. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi, seringnya berinteraksi membunuh sensitivitas. Seringnya bertemu dengan Ramadan jadi biasa. Maka begitu luar biasa dijiwai dan difahami agar tidak biasa-biasa saja. Samalah kayak kita dengan istri kita, dengan suami kita. Ketika pengantin baru, wah segala-galanya. Setelah pengantin lawas, biasa-biasa. Nah, kita harus berusaha bagaimana caranya biar hubungan kita dengan suami, dengan istri tidak biasa-biasa saja. Harus ada yang kita lakukan. Maka demikian pula dengan bulan suci Ramadan. Ini adalah seruan untuk meninggalkan kemaksiatan, mendekatkan diri kepada Allah, serta mendorong sesama muslim untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bapak Ibu, serta mendorong sesama muslim berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah agungnya Ramadan. Ramadan bukan hanya individual kita, bukan hanya kita berpuasa, beribadah dengan baik, tapi kita pun punya kewajiban mendorong, mengajak sesama kita untuk sama-sama menghidupi bulan suci Ramadan.
kita harus memahami bahwa Ramadan, puasa Ramadan bukan sekedar menahan diri. Tarhib menegaskan bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus semata. Ia adalah bulan untuk memperdalam ibadah inti. Ingat Bapak Ibu, tadi agar sensitivitas kita tidak terbunuh, tidak lekang, agar Ramadan bagi kita tidak biasa-biasa saja, fahami bahwa puasa itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, dari lapar dan dahaga, bukan sekedar itu, tapi menahan segala-galanya. Hawa nafsu kita kendalikan, kita tahan. Segala nafsu, bukan hanya nafsu makan, nafsu minum, bukan hanya nafsu berhubungan suami istri, tapi segala nafsu, termasuk nafsu malas. Malas juga bisa jadi nafsu loh. Nafsu malas yang berkelanjutan, malas yang diterus-teruskan, itu menjadi nafsu, keinginan untuk bermalas-malasan. Puasa dan Ramadan adalah kesempatan kita untuk memperdalam ibadah inti. Ibadah inti, sholat. Sholat utamanya yang fardu. Kesempatan kita mulai metani, evaluasi, sholat saya sudah bener apa enggak ya? Sholat saya sudah seperti yang dicontohkan oleh Nabi enggak ya? Gerakan ketika saya sholat, ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan, terus semua gerakan yang lain, termasuk bacaan-bacaannya, sudah sesuai enggak dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Ingat, sholat itu tidak ada contoh yang lain. Sholat itu ya contohnya Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jangan-jangan ada gerakan atau bacaan kita yang belum sesuai. Kalau sudah bagus, sudah betul, kita evaluasi bagaimana kuantitas pelaksanaannya, bagaimana kualitas pelaksanaannya, masih ada yang bolong-bolong tidak, sudah sering awal waktu atau sering terlambat, akhir waktu, tengah waktu, dan seterusnya. Kemudian yang sunnah-sunnah, sholat yang sunnah, spesial ketika Ramadan, berarti sholat tarawih. Bapak dan Ibu, sholat tarawih itu kan sama dengan qiyamul lail. Hanya kalau di Ramadan dinamakan tarawih. Hebatnya sholat tarawih Bapak Ibu, kalau qiyamul lail itu yang lebih afdol, yang lebih bagus itu tidur dulu, baru nanti tengah malam atau sepertiga malam bangun untuk qiyamul lail. Tapi kalau Ramadan yang afdol bahkan awal waktu, awal malam, nyambung dengan isya itu. Ini kan kemudahan yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa intens terus selama 30 hari atau 29 hari melaksanakan sholat tarawih. Ingat Bapak Ibu, antara puasa dengan sholat tarawih itu derajatnya sama loh. Derajat pahalanya, derajat hadisnya. Hadisnya kan ada dua macam. Yang pertama, man soma, siapa yang berpuasa
Puasa kan berarti pagi dari subuh sampai maghrib. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis satunya man qoma. Qoma yang satu soma puasa, yang satu qoma berdiri sholat tarawih. Hadisnya sama nih. Pahalanya pun sama. Sama-sama di bulan Ramadan. Pahalanya apa? Diampuni dosa-dosa semua yang telah lalu. Padahal statusnya beda. Puasa wajib, tarawehnya sunnah. Tapi hadisnya sama, tapi pahalanya sama. Itu kemurahan Allah. Kita memandang status taraweh yang sunnah, justru kemurahan Allah. Yang sunnah kok pahalanya sama dengan yang fardu. Artinya sebisa mungkin jangan sampai kita bolong sholat tarawehnya. Sama kayak puasanya, jangan sampai bolong. Tidak jarang Bapak Ibu, mungkin karena kurang iman, mungkin karena kurang penghayatan, hampir di semua masjid musola kalau awal Ramadan sholat taraweh penuh. Coba 10 kedua, coba 10 ketiga, tambah maju softnya, artinya banyak yang bergelimpangan. Kenapa? Sunnah. Salah. Harusnya semangat tetap membara. Apalagi Bapak Ibu yang dicontohkan oleh Nabi kita itu kalau memasuki 10 terakhir tambah menggelora, bukan tambah kendor. Dikatakan dalam hadis dikencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Kalau 10 terakhir tuh Nabi mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya biar aja melorot. Karena sholatnya malah tambah lama, ibadahnya tambah intens. Biar jangan berhubungan suami istri di 10 hari terakhir. Sampai tuh karena apa? Fokus ibadah menghidupi 10 terakhir. Apalagi ada iming-iming Lailatul Qadar. Walaupun belum tentu di 10 terakhir, bisa jadi awal Ramadan, bisa jadi hari-hari yang lain. Maka Bapak Ibu, penting kita memahami hal-hal yang seperti ini agar semangat kita tidak mudah luntur. Apalagi hadis Nabi Bapak Ibu, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya Allah akan menilai amal kita itu pada ujungnya. Kasihan kalau awal semangat, kemudian ujung di situ penilaian puncak, justru malah melorot. Bahkan masih mending awalnya kurang semangat, ujungnya justru menggelora. Yang diinginkan sudah barang tentu, awal semangat, kesana tambah semangat. Virus akhir Ramadan, Lebaran. Atas nama Lebaran, tarawehnya pindah ke mall. Atas nama Lebaran, tadarusnya pindah sibuk ngurusi persiapan makanan kue, makanan sajian untuk tamu, dan seterusnya. Padahal yang namanya Lebaran kan kalau filosofi Jawanya bubaran Ramadan. Artinya kalau mau Lebaran ya kalau Ramadannya sudah bubar. Bukan masih Ramadan sibuk persiapan Lebaran.
Lebaran itu leburan, lebur itu dosa dihapus. Siapa yang dosanya dihapus? Yang soma Ramadan dan koma Ramadan, yang puasa Ramadan dan sholat taraweh Ramadan itu. Imanan wahtisaban, motivasi tujuannya nawaitunya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keagungan bulan Ramadan ini yang harus kita fahami agar kita betul-betul berpuasa di bulan Ramadan asyik mahsyuk, senang, gembira, yakin, pede. Kenapa? Karena kita faham bulan Ramadan bulan yang luar biasa, bulan yang agung. Ini yang harus kita kuatkan, bulan ampunan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni di bulan Ramadan. Apapun dosa hamba, seberapapun besarnya dosa, kalau istighfar, taubat, minta ampun, pasti dikabul oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu, pintu surga terbuka. Selama Ramadan itu pintu surga terbuka lebar-lebar, 8 pintu surga dibuka. Itu sinyal bahwa Allah menghendaki kita hambanya masuk surga. Allah sudah buka tuh pintunya, silakan masuk. Tapi lulus Ramadan. Kemudian sebaliknya seluruh pintu neraka ditutup rapat-rapat. Itu juga sinyal Allah tidak ingin kita hambanya masuk neraka, ditutup rapat-rapat. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian setan-setan dibelenggu, dibanda, diikat. Nyatanya Bapak Ibu, di bulan Ramadan kayaknya kan lebih ringan masyarakat datang ke masjid, ke musola. Lebih ringan rasanya masyarakat hadir di pengajian-pengajian, cari ilmu, tolabul ilmi. Lebih ringan rasanya masyarakat berpuasa, padahal biasanya jarang berpuasa. Lebih ringan rasanya tadarus Al-Quran, padahal biasanya jarang tadarus Al-Quran. Lebih ringan rasanya bersedekah, zakat, infak, dan seterusnya. Itu diantaranya faktor keistimewaan Ramadan ini yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Apalagi bulan Ramadan, bulan pilihan. Bukan hanya ini, masih banyak. Di bulan Ramadan, spesial Ramadan, itu kita amal ibadah kita, amal soleh kita dilipat gandakan. Amal wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Bedanya kalau amal wajib kita dilakukan di luar Ramadan, dilakukan di Ramadan, dilipat gandakan pahalanya 70 kali lipat. Yang amal sunnah pahalanya dijamakan dengan pahala amal yang wajib. Sholat sunnah rawatib tuh pahalanya setara dengan sholat yang fardu. Sholat sunnah qobliyah subuh, rokaatil fajr itu yang pahalanya lebih bagus dari dunia dengan segala isinya, disamakan dengan pahala sholat subuhnya. Berapa pahala sholat subuh? Enggak tahu, karena tidak dikasih tahu. Kenapa enggak dikasih tahu? Saking banyaknya. Sunnahnya, qobliyahnya saja lebih bagus dari dunia dengan segala isinya, bagaimana dengan subuhnya? Bulan Ramadan juga bulan Allah pilih, bulan yang Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran di bulan itu.
banyak sekali Bapak dan Ibu bonus iming-iming yang Allah berikan di bulan Ramadan itu. Apalagi kalau bicara tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan hanya 1 malam, tapi lebih bagus dari 1000 bulan. Ini luar biasa. Kita akan bisa lebih memahami kalau melihat asbabun nuzul. Nabi menceritakan salah seorang lelaki zaman dahulu dari kalangan Bani Israel yang imannya luar biasa. Apa yang dia lakukan dengan iman yang bagus itu, dengan takwa yang bagus, malam hari itu dia banyak malam-malamnya digunakan untuk munajat kepada Allah. Sementara siang harinya digunakan untuk berjuang, menegakkan agama Allah, untuk dakwah, untuk jihad dan seterusnya. Dan kata Nabi, yang seperti itu dilakukan lelaki itu selama 1000 bulan. Sahabat langsung mikir, 1000 bulan berarti berapa tahun? 83 tahun lebih 4 bulan. Sahabat langsung komentar dalam hati, kalau begitu kami nggak bisa ya ngalahkan deposito pahala laki-laki itu. Akeh nemen pahalanya, malam munajat, siang jihad dakwah, membela agama Allah selama 1000 bulan, 83 tahun, belum dipotong masa kanak-kanak, masa bayi, belum dipotong masa sepuh, masa tua, masa renta. Berarti usianya berapa? Sementara kami paling kepala 6, kepala 7. Sahabat iri karena nggak bisa mendapatkan deposito pahala. Maka akhirnya Allah turunkan Al-Qadar itu. Seakan secara tidak langsung Allah berkata, kalian ora susah iri, ora susah pengen duwe usia panjang, ora susah iri usiane pengen dawa, ora susah dawa. Kan yang diireni depositone. Nih, tak kasih 1 malam yang kalau kau hidupi malam itu pahalanya lebih bagus dari 1000 bulan. Bukan sama, malah khairun, lebih bagus dari 1000 bulan. Itu Lailatul Qadar yang seluruh ulama sepakat pasti akan datang di bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga bulan yang mustajab. Nama lain bulan Ramadan Syahrud Du'a, bulan berdoa. Artinya apa? Doa orang berpuasa, apalagi puasanya bulan Ramadan, mustajab, tidak akan ditolak. Tinggal bagaimana cara kita berdoa, tinggal bagaimana kesungguhan, kekhusyuan penjiwaan kita saat kita berdoa. Hadis Nabi mengatakan salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang doanya tak tertolak. Yang nomor 2, as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sehingga berbuka. Jadi dari subuh mulai imsak tuh niat puasa sampai buka puasa, itu mustajab doanya. Bapak dan Ibu, kebebasan dari neraka ini juga hadis sahih. Setiap malam bulan Ramadan banyak hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari neraka. Sama kayak surga tadi. Surga sudah dibuka. Allah perintahkan, hei surga berhias. Belum ada penghuninya. Neraka juga iya, belum ada penghuninya. Tapi kok Allah membebaskan hambanya selama Ramadan tiap malam dari neraka. Kan Allah Maha tahu. Yang menentukan surga neraka kan juga Allah.
Jadi Allah sudah membebaskan hamba-hambanya yang sungguh-sungguh berpuasa. Awalnya bisa jadi ditentukan akan nyicipi neraka, kan ini dibebaskan. Dibebaskan kan berarti orang kan masuk surga macam-macam. Ada yang nyicipi tok sebentar, ada yang 2 bentar, 3 bentar, 1.000.000 bentar, lama nanti baru keluar, macam-macam. Ini sama sekali Allah bebaskan dari neraka. Bisa jadi kita, na'udzubillah, semoga tidak, kita masuk surga tapi nyicipi neraka, tapi dengan sungguh-sungguh berpuasa Ramadan dibebaskan. Itkun minan nar, kan ada rahmah, ada maghfirah, ada itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Kemudian tadi keagungan bulan Ramadan. Nah sekarang keutamaan puasa, puasanya nih, keutamaan puasa Ramadan. Bulan puasa di bulan Ramadan bukan sekedar ibadah ritual, melainkan sebuah madrasah spiritual mendidik jiwa untuk menjadi lebih baik. Ia memiliki banyak keutamaan yang melampaui dimensi fisik. Pembersihan jiwa, kedekatan ilahi. Puasa secara mendasar membersihkan jiwa dari kotoran dosa dan nafsu duniawi dengan menahan diri dari hal-hal yang mubah sekalipun. Seorang muslim belajar mengendalikan diri, menundukkan syahwat, mengarahkan seluruh perhatiannya kepada Allah. Proses ini menghasilkan kedekatan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Lebih lanjut, puasa melatih kesabaran, menahan lapar, haus, dan emosi, mengajarkan kesabaran dan ketahanan mental, meningkatkan pengendalian diri. Puasa melatih disiplin dan kemampuan untuk mengontrol keinginan, hawa, dan nafsu. Keinginan dan hawa nafsu. Memudahkan empati sosial, menahan lapar dan haus, membantu kita memahami penderitaan kaum fakir miskin, sehingga menumbuhkan rasa empati dan keinginan untuk berbagi. Termasuk amal utama puasa itu, masuk amal utama. Orang yang berpuasa akan digolongkan menjadi siddiqin, orang-orang yang benar, dan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ini kedudukan dan keutamaan puasa Ramadan. Secara medis Bapak Ibu, dokter pun juga merekomendasikan bahwa puasa itu sangat menyehatkan badan kita. Orang-orang yang kolesterol tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi, dan macam-macam itu sangat bagus kalau sering berpuasa. Dan tidak ada rumus orang berpuasa mati karena kelaparan. Badan kita itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau lapar, kemudian stok energi dari makanan minuman yang kita makan habis, itu tubuh kita sudah menyediakan stok energi. Dari mana? Dari ini loh, gaji apa? Lemak-lemak yang ada di diri kita. Sel-sel kita kalau lapar itu otomatis akan memakan kelebihan lemak. Sehingga secara medis puasa itu bisa menjadi sarana diet, sarana obat yang bisa menyehatkan tubuh kita, membakar lemak, nggak perlu sedot lemak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, menyambut persiapannya apa? Niat yang tulus. Niatnya kita perbaiki, tulus dan kuat. Niat yang tulus berarti apa? Imanan wahtisaban.
puasa kita semata-mata karena Allah, bukan karena faktor lain, tapi merupakan unjuk diri kita kepada Allah. Ya Allah, aku beriman kepadamu, maka aku sami'na wa atokna berpuasa. Dan kuat, gak mudah goyah, gak mudah limbung, gak mudah tergoda oleh hal-hal yang lain. Lemes wajar wong puasa, keseloyo wajar karena puasa, tapi mentalnya bagus, jiwanya bagus, sehingga tetap produktivitas tinggi, tidak menjadikan lemes puasa alasan untuk bermalas-malasan. Nabi dan para sahabat bahkan lebih sering di bulan Ramadan berperang. Jadi harus niat yang tulus dan kuat, pola makan yang sehat. Maksudnya Bapak Ibu, jangan kita jadikan balas dendam. Karena puasa lapar dahaga, begitu buka segalanya, aneka macam makanan minuman dipersiapkan, makannya langsung makan, langsung kenyang. Tidak Bapak Ibu, Nabi ngajarkan kita begitu buka itu ya takjil saja. Nanti kurang lebih sampai 30 menit setelah itu baru makan besar. Pentingkan sholat maghribnya, takjil saja dulu, kemudian sholat maghrib berjamaah. Jangan tinggalkan zikir setelah sholat, jangan tinggalkan ba'diyah maghrib juga, alasan mau buka, mau makan. Medis kedokteran begitu, perut yang kosong tiba-tiba langsung diisi makan penuh, makan besar, gak bagus untuk tubuh kita. Apalagi kalau yang tadi punya penyakit gula tinggi, kolesterol tinggi, macam-macam, dari pagi sudah bagus tuh, begitu buka puasa langsung hantam teh manis, panas badan tenggorokan, hantam es teh minumnya, langsung perut kosong makan besar. Medis kedokteran tidak merekomendasikan itu tidak baik. Langsung makannya gorengan, tidak bagus. Jadi hantarkan tadi kurang lebih 30 menit cukup untuk sholat maghrib dan lain-lain, baru setelah itu makan besar. Atau kalau tidak, ditunda setelah isya, setelah taraweh misalnya. Atur itu pola makan sehat, perbanyak tilawah Al-Quran. Allah sengaja pilih bulan Ramadan, diturunkan Al-Quran di bulan itu sinyal juga agar kita perbanyak tilawah Al-Quran. Lah belum bisa lancar, targetkan agar lancar. Intens belajar selagi usia masih ada. Malu bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak lancar, belum lancar membaca Al-Quran. Sholat malam dan sedekah, sholat taraweh dan seterusnya. Kemudian persiapan sosial lingkungan Ramadan tadi, bahwa puasa itu bukan sekedar ibadah individual, tapi kolektif juga. Tidak ada salahnya buka puasa bersama, bukber. Tapi ingat, bukbernya jangan sampai melalaikan maghribnya. Maka bukber yang baik adalah di tengah keluarga, dengan tidak melupakan sholat maghrib berjamaah di masjid atau musola, atau bukber di musola di masjid, tak masalah. Karena kalau di masjid di musola pasti takjil dulu kemudian sholat maghrib. Hindari bukber-bukber yang merusak sholat maghrib, yang hanya ngedek-ngedekaken makan minumnya. Jangan sampai yang diutamakan jadwal bukber sama siapa lagi.
Yang digede-gedegna jadwal tadarusnya, jadwal tarawehnya, jadwal cari ilmunya, itu yang dibesar-besarkan. Bapak dan Ibu, itulah yang dapat kita sampaikan. Tip menjaga semangat konsistensi puasa. Tadi niat yang diutamakan, hindari pembatal puasa. Ada satu lagi, hindari pembatal pahala puasa. Kalau pembatal puasa makan minum, hubungan suami istri. Tapi yang lebih tidak kalah penting, hindari pembatal pahala puasa. Puasanya orang batal, tidak wajib qadha, tapi orang oleh apa-apa, pahalanya batal. Apa itu diantaranya? Jaga lisan dari ghibah, pandangan mata yang tidak perlu, telinga, pendengaran juga dijaga. Selain menahan lapar dan haus, usahakan menjauhi segala hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Sebaliknya, perbanyak amalan sunnah seperti sholat duha, membaca Al-Kahfi di hari Jumat, berzikir dan lain sebagainya. Manfaatkan waktu luang untuk ibadah, untuk belajar Al-Quran dan lain sebagainya. Tetap ingat istirahat yang cukup biar kesehatan tetap prima, biar tidak oleng, biar puasa tapi tetap sehat, bahkan bertambah sehat. Ramadan waktu untuk bersatu dan berbagi. Ramadan adalah lebih dari sekadar ibadah personal. Ia adalah panggung agung untuk memperkuat ikatan sosial dan menumbuhkan semangat berbagi, kebersamaan dalam menjalankan puasa, berbuka bersama, dan saling menolong, menjadikan bulan ini terasa begitu istimewa. Bapak dan Ibu, mekaten tarhib Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah